Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kekuatan dan sukacita yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, berikanlah kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Imamat pasal 18 ayat 4-5. Tertulis demikian. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, asal mula dari mana penyakit HIV/AIDS tidak begitu jelas diketahui, karena para ilmuwan sampai saat ini hanya bisa berasumsi dan memperkirakan bahwa virus ini ditularkan dari simpanse dan gorila kepada manusia. Tapi dalam kesimpulan ilmiahnya tidak ada kata pasti. Yang ada hanya kata mungkin. Kasus HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1981 yang terjadi pada 5 orang pria homoseksual, dan penyakit ini terus menular melalui hubungan seksual, tapi juga dapat menular melalui transfusi darah dari orang yang terkena virus. Ada berbagai penyakit yang hanya khusus secara dominan menular karena hubungan seksual dan gaya hidup seks bebas seperti HIV/AIDS, gonore, sipilis, klamidia, dan HPV. Satu hal yang pasti di sini adalah bahwa setiap dosa seksual mengalami konsekuensi hukuman dari Tuhan. Tuhan mau kita semua hidup dalam ketaatan kepada perintah-Nya, agar kita hidup dalam berkat dan pemeliharaannya, serta jauh dari segala konsekuensi buruk akibat dosa. Dalam Imamat pasal 18 ayat 4-5 ini tertulis, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Janji Tuhan di sini begitu jelas. Orang yang berpegang pada ketetapan dan aturan Tuhan pasti akan hidup. Ada berkat dalam perintah-Nya. Kalau kita taat pada firman Tuhan, maka hidup kita pasti terpelihara. Membaca ayat-ayat dalam pasal 18 ini, kita akan mengerti bahwa di situ ada begitu banyak aturan dan larangan mengenai hubungan seksual yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk di dalamnya juga homoseksual, perselingkuhan, dan hubungan seksual yang menyimpang. Hal yang seringkali kita rasa tabu untuk dibicarakan, di dalam ayat ini secara terang-terangan firman Tuhan ungkapkan tentang larangan-larangannya dan aturan-aturannya, dengan tujuan agar kita hidup tertib, kudus di hadapan Tuhan, dan terhindar dari segala kutuk akibat dosa dan segala konsekuensi dari ketidaktaatan. Jangan kita ikuti cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau yang mengenal Tuhan tapi tidak hidup dalam kebenarannya. Ada oknum-oknum yang sudah tahu firman Tuhan, tapi tidak berpegang pada firman-Nya, melainkan hidup seenaknya sendiri, memakai topeng kebaikan dan hidup dalam kemunafikan. Kelihatan benar tapi punya kebiasaan hidup yang tidak bermoral di hadapan Tuhan dan sesama. Saudari muda, saudara, mari kita jaga hidup kudus dan benar
seturut dengan firman Tuhan. Ada ketenangan yang kita alami bila kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Janji Tuhan ini berlaku bagi kita semua. Kalau kita setia, taat dan melakukan firman-Nya, kita akan hidup dalam berkat-Nya. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Inilah janji Tuhan yang menjadi bagian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tergoda dengan berbagai tawaran dosa dan kenikmatan dunia yang sesaat, tapi kuatkan hati untuk teguh melakukan kebenarannya. Sukacita dan kebahagiaan akan menjadi bahagian kita yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami, agar kami sungguh-sungguh taat, berpegang pada peraturan dan perintah-Mu, dengar-dengaran dan sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dengan setia. Maka ada janji Tuhan yang akan kami alami. Kami akan hidup dalam berkat, kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang sejati. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak tergoda dengan berbagai hal yang mencoba menjebak kami dalam segala ikatan hawa nafsu kedagingan, dosa-dosa seksual yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sedari muda sampai sepanjang umur hidup kami mau setia, berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang pernah terjatuh dalam dosa, saat ini kami berdoa agar Tuhan mengampuni, menguduskan, memulihkan, dan membaharui kehidupan setiap kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang taat, setia sungguh-sungguh secara total kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada saat malam ini Tuhan kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami bawa setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat kami, menyatakan kuasa, kesembuhan, dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga berkatilah semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan mengalami anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.